Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Biarlah di ibadah kita pada siang hari ini kita boleh diberkati. Hati kita selalu melangkah kepada Tuhan dan sukacita kita boleh penuh di dalam Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini melalui ibadah online kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh selalu ingin dekat kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau yang menjamah setiap anak-anakmu Tuhan, jemaatmu yang di rumah yang menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga setiap kami, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami mau bawa penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Mari saudara jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan dekat padamu Tuhan, itulah kerinduan kami. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Setiap kata Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami saat ini berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta dengan keluarga besar, berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu. Dan juga keempat wakilnya Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk semua ketua rayon dan CK, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia, beserta dengan wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Terkhusus kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo beserta dengan keluarga besar. Kau berkati Tuhan, pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati, lindungi dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku. Virus corona diam dan tenanglah, ekonomi bangkit. Kami berdoa buat khususnya presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga kepada wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, semua Tuhan jajaran yang ada, berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, COG, ORU dan WIE. Bapa, Kau pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa di seluruh dunia. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home, Tuhan sembuhkan dan yang sakit, Kau kuatkan yang lemah, hibur yang susah, setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas KUL yang dilaksanakan setiap hari Kamis. KUL dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus.
Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara di rumah siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau nyatakan panggilannya, menggenapi firman-Nya, karena sekaranglah waktunya. Kita bangkit, haleluya. Naik
puji nama Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kau sungguh amat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami alaskan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita. Sebab tangan Tuhan selalu menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Adapun sisa dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Berikan kemuliaan suara-suara buat Allah kita. Naikkan pujian ini dari awal katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Adapun sisa dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Adapun sisa dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Shalom saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga saudara senantiasa sehat dan penuh berkat yang berlimpah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Renungan khotbah hari ini saya mengambil tema tentang pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta. Saudara, 10 hari yang lalu pada tanggal 13 Mei baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, kita memperingati sebagai hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Di Perjanjian Lama, Pentakosta adalah hari perayaan panen raya, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia umumnya pulang kampung untuk merayakan
perayaan ini di Yerusalem. Di Perjanjian Baru, hari Pentakosta diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Saat mana Roh Kudus dicurahkan memenuhi murid-murid yang sedang berkumpul di loteng atas di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem, mereka menyaksikan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus sedang menerima pengurapan Roh Kudus. Hal ini dicatat dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, mereka berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan pada Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita hari ini memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita sudah belajar bagaimana kita menjadi orang percaya atas peran Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus merupakan bagian dari kita yang tak terpisahkan sebagai orang percaya. Siapa Roh Kudus itu? Yang pertama, Roh Kudus adalah janji Bapa. Tuhan menjanjikan Roh Kudus-Nya. Di dalam firman Tuhan kitab Yehezkiel 36:27 katakan, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya." Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yang kedua, pencurahan Roh Kudus adalah program Allah Bapa. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya menerima Roh Kudus. Lukas 24 ayat yang ke-49. "Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Tuhan Yesus sudah merencanakan segala sesuatu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Mengapa pada hari Pentakosta? Apakah hanya kebetulan? Tidak, saudara. Berjalan bersama Tuhan tak ada yang kebetulan. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta karena ada hubungannya dengan arti
Pentakosta. Allah adalah perencana yang sempurna. Roh Kudus dicurahkan 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Inilah tujuannya, menunggu sampai hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, saat banyak orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka menyaksikan murid-murid kepenuhan dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan murid-murid Tuhan Yesus menjadi rasul-rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Apakah Pentakosta itu? Pentakosta artinya 50. Pentakosta itu hari raya 7 minggu perayaan syukur dari hasil pertama panen gandum. Dalam kitab Keluaran 34:22 katakan, kamu harus merayakan hari raya 7 minggu dengan hasil pertama dari panen gandum dan juga perayaan pengumpulan pada pergantian tahun. Kira-kira pada hari itu, orang-orang Yahudi yang di perantauan pada pulang kampung berkumpul di Yerusalem. Jadi mereka sedang berkumpul, mencapai ribuan orang. Gereja lahir pada hari Pentakosta. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa dipanen, dituai. Luar biasa. Pentakosta terjadi di Yerusalem pada kira-kira tahun 33 Masehi. Sesudah kejadian pencurahan roh besar-besaran. Jiwa-jiwa dituai dari segala bangsa. Keselamatan bukan hanya bagi orang-orang Yahudi saja, tapi kepada semua bangsa. Melalui pelayanan para rasul, puluhan ribu, ratusan, bahkan jutaan jiwa dijamah Tuhan dan diselamatkan. Hal ini dicatat dalam sejarah sebagai Pentakosta yang pertama. Saudara, pada tahun 1906 dicatat dalam sejarah terjadi di Azusa Street di kota Los Angeles, Amerika. Melalui pelayanan seorang hamba Tuhan berkulit hitam bernama Pastor William Joseph Seymour. Ketika itu hamba Tuhan ini bersama tim pelayanan berdoa bagi kota Los Angeles. Tiba-tiba terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Tiba-tiba orang-orang di kota itu sangat banyak yang bertobat. Dan kejadian ini segera menyebar ke banyak kota, bahkan ke banyak negara-negara. Hal ini melalui visi gembala pembina kita dicatat sebagai kegerakan Pentakosta kedua. Bahkan melalui gembala pembina kita, Tuhan memberikan visi bagi dunia akan terjadi kegerakan Pentakosta ketiga yang dimulai di Indonesia dan akan menuju ke bangsa-bangsa dan akan kembali ke Yerusalem. Roh Kudus akan memakai saudara dan saya untuk melakukan proyek Tuhan yang luar biasa ini. Saudara siap? Amin. Apa tujuan Roh Kudus dicurahkan? Pertama, Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi orang percaya. Kisah para Rasul 2, 1 sampai dengan 4. Murid-murid Yesus tiba-tiba mereka mengatakan dengan bahasa-bahasa baru. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Para murid Yesus dan orang-orang percaya, mereka dibaptis Roh Kudus. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Dan mulai saat itu mereka, murid-murid Yesus diubahkan menjadi rasul-rasul. Terjadi perubahan luar biasa. Mereka kemudian mewartakan Injil keselamatan dengan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kuasa. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah murid-murid kepenuhan dengan Roh, mereka diubahkan menjadi rasul, menerima kuasa dari Roh Kudus dan melayani Tuhan dengan kuasa dan mujizat Allah. Roh Kudus adalah pribadi dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sebab Dia Allah Bapa sendiri.
Roh Kudus bermanifestasi sebagai kuasa turun dengan kekuatan penuh. Kita, setiap orang percaya, diperlengkapi dengan kuasa seperti serbuan angin kencang dan menyala seperti api. Kita diurapi menjadi pribadi yang kuat dan memiliki kuasa dari Roh Kudus, bukan pribadi yang lemah. Ketiga, Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kuasa untuk bersaksi dan penginjilan. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kepada pelbagai suku dan bangsa. Kisah Para Rasul 2 ayat 89 katakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia. Roh Kudus menembus suku, bangsa dan bahasa. Ketika itu orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa dan bahasa mereka berkumpul. Mereka terheran-heran karena orang-orang Galilea mampu mengatakan bahasa-bahasa mereka dari berbagai asalnya. Mereka mengerti oleh karena Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada mereka. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali karena ketakutan pada waktu itu pada orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Petrus kepenuhan dengan Roh Kudus, dia khotbah di hadapan 5.000 orang Yahudi. Bahkan 3.000 orang menjadi bertobat. Karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Dia kepenuhan dengan Roh Kudus. Luar biasa. Yang keempat, Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kuasa pertobatan dan pemulihan. Kisah Para Rasul 2, 37, 38, dan 41. Ada panen besar jiwa-jiwa. Ayat 37 katakan, ketika mereka mendengar hal itu di hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang. Roh Kudus telah jamah hati mereka untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertobat untuk minta diri dibaptis. Hanya kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan mengaku Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Melalui pelayanan para rasul terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kuasa dan mujizat, penyembuhan dan kelepasan, dan makin banyak orang percaya ditambah-tambahkan kepada mereka melalui pelayanan para rasul. Kelima, Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam firman adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Orang yang hidup oleh Roh akan menghasilkan buah Roh. Kita dapat menghasilkan buah Roh yang terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat pada kehidupan orang-orang percaya. Galatia 5 ayat 22-23 katakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita hidup harus memiliki buah Roh itu. Orang-orang percaya di mana saja menjadi garam dan terang seperti Yesus. Sebab dia hidup, dia memiliki buah Roh. Penutup, Roh Kudus dicurahkan punya arti dan tujuan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya.
Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan ayat ke-25 katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apakah saudara sudah mengalami pengalaman dijamah, menerima, dan penuh dengan Roh Kudus? Apakah saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi alat Tuhan untuk Pentakosta ketiga, mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa dan kepada setiap pribadi yang belum menerima Yesus? Apakah saudara rindu melihat kedahsyatan Tuhan terjadi seperti hari Pentakosta? Hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan pada saudara dan saya, dan bagi semua orang. Mari kita sambut Dia. Kita minta Tuhan untuk senantiasa memenuhi kita semua orang-orang percaya dengan Roh Kudus-Nya, dan kita senantiasa kepenuhan di dalam Roh. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari Roh Kudus, ini kami Tuhan, siap Tuhan, Engkau ubahkan dan Engkau pakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, dan untuk menjamah jiwa-jiwa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, agar banyak jiwa memperoleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Masih banyak Tuhan jiwa-jiwa yang belum menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindukan ya Tuhan, mereka juga Kau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu
anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.